para cewek-cewek juga usahain ya ganti olinya, jangan suka pakai aja gitu. Motor itu nggak cukup harus diisi bensin ya, Cok. Oke, balik lagi masih bersama gua Sobray. Oke cuy, ini gua siang hari mau gas-gas lagi ya cuy. Seperti gua bakalan ngoceh-ngoceh ceria gitu di jalan cuy ya, buat menghibur kalian dan nyari sesuatu juga sih di jalan. Ini tuh siang hari yang sangat agak panas ya cuy, cerah ceria lah intinya. Ini gua di Lapang Cibalagung bikin opening ya. Kita nyari suasana aja di jalan ya, sambil riding lah, muter-muter daerah Cianjur ini cuy, ya, di daerah gua lah gitu cuy. Siapa tahu aja dapat sesuatu hal ini, maupun siang hari ya, jauh dari kata Dede Gemes biasanya. Kalau misalkan sekarang kan pulang sekolah udah pasti sore itu kalau jalur sana, dan kesana juga gua juga udah kesiangan gitu, udah lewat jam 12 gitu pada pulang sekolahnya. Semoga aja gue dapat sesuatu hal di jalan gitu cuy. Oke, sekarang kita gaskan aja cuy, daripada gue ngoceh-ngoceh di sini dan panas juga. So jadi sebelum kita mulai ke videonya, kalian wajib subscribe channel ini dan follow juga Instagram gue Sobray98. Oke brother, buat kalian yang sudah subscribe channel ini, tembusin 1000 like biar gue lebih semangat lagi dalam upload tiap harinya. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini, itulah yang lebih penting gitu cuy. Sekarang kita gaskan cuy. Oke cuy, semoga aja lah dapat sesuatu hal ya. Kita keliling-keliling inilah kota Cianjur cok. Ini nyari sesuatu hal lah, seperti biasa kita kan selalu riding santuy gitu. Ini kita gas tipis-tipis aja ya brother. Gas tipis-tipis lah, seru, santuy-santuy aja ini mah brother. Santuy-santuy aja ya cok, yang enggak kebut-kebutan gitu, biar lebih ke ngeliatin view gitu sambil dengerin gua ngoceh-ngoceh di jalan gitu cuy. Oke cuy, ini sambil cerita dikit nih cuy, berhubung gua belum bikin video pendek nih tentang servis motor ataupun mesinan, ini kita bahas dikit dulu di sini cuy. Kita bahas dikit ya. Kemarin gua servis motor gua dan sekalian ganti oli juga, tapi gua nggak record gitu pas ganti olinya, karena males juga sih, lagi males lah intinya, lagi males bukannya males, karena orang juga ada masanya semangat, ada masanya males. Karena gue itu manusia biasa cok. Ya singkat cerita, gue ini nih kemarin itu ganti oli, udah lama gue nggak cek saringan olinya juga. Pas dicek itu masih aman ya, sedikit nggak ada kotoran dikit banget gitu, dibersihin udahlah gitu, nggak ada kotoran-kotoran yang banget mengerak gitu cok, nggak ada gitu. Jadi aman lah motor gua itu. Gua 2 bulan sekali ya ganti oli, dan aman juga lah karena gua pakai olinya bukan KW cok ya. Buat kalian juga hati-hati penggunaan oli KW gitu cok, yang harusnya pakai olinya oli original asli gitu. Apapun merek jenis olinya dan apapun yang kalian pakai olinya harus original gitu cuy, jangan KW. Kalau KW itu biasanya suka banyak kotoran-kotoran ya, nanti di saringannya itu tersumbat kan, ada saringan oli yang buat narik ke head gitu cuy. Nah jadi kalau misalkan si olinya itu nggak narik ke head, otomatis kalian kan nggak ada pelumasan tuh naik ke atas gitu, otomatis motor kalian bakalan ya baret-baret dalam mesinnya gitu cuy. Ya bisa jadi ngebul juga sih. Ya intinya bahaya juga ya, keturun mesin juga ya, rusak lah pokoknya mah. Pokoknya rusak lah dalaman mesinnya gitu cuy, ke mesinnya. Intinya jangan pakai oli KW gitu aja. Maupun kalian tuh rutin kok, gua itu rutin tiap bulan ya ganti oli, kok bisa gitu ya gitu, mungkin seperti itu. Dan jangan lupa ya dicek saringan olinya. Bilang aja kalau misalkan kalian suka kayak gua di bengkel ya, buat ganti olinya. Nggak harus nggak tiap pas ganti oli sih ya, kalian kira-kira aja lah gitu. Misal kalau misalkan 5 bulan kalian ganti oli 5 bulan ya, 5 kali ganti oli lah intinya. Kalian pengen cek aja lah, nggak apa-apa. Terus si amang cek saringan olinya gitu, takutnya kotor, bersihin aja gitu. Paling kotor dikit dibersihin udah, itu bagus cuy. Nah itu ya sedikit untuk perawatan seperti itunya ya, dari mulai oli ya gua bahas itu cuy. Tadinya gua pengen bahas tapi gua bakalan juga sih bikinin videonya, cuman ini gua sambil ngoceh aja di jalan gitu kan, sambil ya gas tipis-tipis aja gitu cuy,
sebelum ada DDMS yang bisa kita godain gitu cuy. Dan gua kemarin juga cek saringan filter udara ya cuy, karena berhubung udah lama banget gua nggak cek dan ya gua nggak ganti ya karena manet gak punya duit gitu cuy. Waktu itu kebetulan ya sekalian aja lah, ada uang lebih gitu cuy, gua coba bersihin gitu. Soalnya sih gua nggak berani ya bongkar di rumah itu, nggak berani cuy, dan nggak ada kunci-kuncinya juga. Obeng gua juga nggak tahu di mana. Males lah intinya gitu cuy, kadang suka malesan ya. Nah kemarin itu gua bilang ke si Amangnya, Mang coba dicek. Pas dicek dibongkar, waduh filter udaranya udah wajib ganti. Nah katanya ini udah basah, udah kotor banget, udah nggak bisa dipakai lagi. Bisa, cuman ya ngefeknya ya gitu sih ke performa, jadi tarikannya agak gimana ya, lemot gitu cuy. Tapi bensin boros gitu. Oh gitu ya Mang. Ya jadi ngefeknya ke situ. Emang bener sih saringan itu kan kalau misalkan normal nggak kotor gitu, si gas tuh responsif langsung set gitu ya. Mungkin ada faktor lain juga sih kalau misalkan bukan cuma saringan udara doang gitu cuy, cuman itu juga masuki faktor kategori bikin motor kalian bengek gitu cok. Waktu itu kan gua bilang motor gua nih bengek, ditanyakan, nah penyebabnya itu cok. Pas gua ya udah ganti aja Mang kata gua gitu, digantilah ke sama si Amangnya. Nah pas gua hidupin lagi ya pakai pulangnya gitu cuy, cuman gua nggak on cam juga sih. Gua cobalah di test drive, dan ini dan alhasil ada perbandingan dan ada perbedaan setelah diganti saringan filter udaranya dan sebelumnya cuy, sebelum diganti. Emang agak bengek ya ditarik kayak gini tuh. Kalau sekarang ini udah ada responsif cuy, responsif ya. Mungkin kan karena gua pakai kiriannya standaran juga, tapi alhamdulillah gua udah servis, jadi ini masih enak aja lah untuk motor harian gua lah gitu cuy. Untuk akselerasi menurut gua sih, karena gua juga pakai ban kecil juga, jadi agak ringan, masih agak ringan ya untuk tarikannya. Jadi gua nggak oprek-oprek kiriannya, cuman gua bersihin lah, servis pakai komponen semua, pakai part ori gua ini kiriannya cok. Dan yang gua rasain ini setelah gua ganti saringan filter udara ini enakin banget brother, dipakainya ringan gitu cuy. Dan ke bensin juga tentunya nggak terlalu boros cuy, ada perbedaan gitu cuy. Bener ini yang gua rasain gitu cuy ya. Jadi gua share ke kalian, usahain kalian cek filter udara kalian juga ya cuy. Apalah nggak setiap harus ganti oli sih, mini ya 3 bulan sekali lah gitu cuy, ataupun 2 bulan sekali nggak apa-apa juga sih, terserah kalian lah. Apalagi setiap ganti oli sih lebih bagus dicek aja, dicek kalau misalkan dibersihin lebih bagus gitu cuy, dicek aja lah. Udah gampang sih, nanti juga gua bakalan coba-coba lah buka, gampang dah, nggak bakalan apa-apa, coba buka filter udara doang ya. Kalau misalkan nggak males ataupun gimana ya, kalau misalkan cewek ini nggak takut ya aja di bengkel aja cek. Kalian setiap ganti oli kalian cek aja filter udaranya gitu cuy. Nah, kalau misalkan kotor masih layak dipakai, dibersihin bisa ya udah bersihin aja. Kalau misalkan nggak beli gitu cuy, kan kalau misalkan dibeli itu pasti meroceh kantong kalian. Kalau misalkan bisa dibersihin ya bersihin aja gitu cuy, masih bisa lah dipakai gitu cuy. Dan katanya lah nggak usah pakai filter udara, bisa sih bisa, cuman itu kotoran bakal masuk ke ruang bakar anjir. Itu untuk meminimalisir kotoran-kotoran yang ada masuk ke ruang bakar gitu cuy. Makanya ada digunain saringan filter seperti itu. Seperti contohnya ya oli, kalau misalkan nggak ada saringan olinya ya yang narik ke head itu, kotoran itu nggak bakalan, kalau misalkan banyak kotoran langsung aja naik gitu cuy ke head. Nah seperti itu fungsinya gitu cuy. Gua juga sih nggak banyak tahu ya tentang, cuman gua juga belajar nanya-nanya juga ke mekanik kalau misalkan lagi benerin gitu cuy. Oh gini penggunaannya seperti ini, dan efek apanya kalau misalkan nggak diganti gitu cuy, suka gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar dan sama-sama sering lah buat anak motoran kan, banget lah untuk pelihara motor daily gitu cuy, dipakai harian banget gitu cuy. Ya kalau misalkan motornya nggak dipakai harian mah ya buat apa ya, biasa aja lah, komponennya aja nggak bakalan banyak yang ada yang rusak gitu cuy. Cuma nggak dipakai harian, dihanetin aja gitu, angetin nggak bakalan banyak yang rusak. Ini mah yang buat motor daily seperti gua dipakai harian gitu cok. Dulu lumayan ramai juga ya cok, seperti itu cuy. Nah ini gua juga udah segitulah, udah panjang gua ngoceh-ngoceh di jalan. Ini gua bakalan lanjut ya ke untuk
ngegas nyari dedemes ataupun nyari sesuatu. Ini kita bakalan minggir aja dulu ya cuy. Ini panas banget anjir. Oke, kita minggir aja dulu di sini, Cok. Kita minggir dulu di sini ya, Cok. Kita minggir dulu di sini, Cok. Oke cuy, jadi ya semoga tadi gua ngoceh-ngoceh dan ngasih pengalaman pribadi gua tentang motoran ini, semoga kalian bermanfaat ya. Semoga yang nonton video ini juga bermanfaat sih buat kalian yang nggak tahu gitu, yang jarang servis motornya gitu cuy, ataupun jarang cek-cek motor gitu, cuman pakai doang ya. Selain ganti oli juga ada komponen lain yang harus dicek gitu cuy. Jadi buat kalian gua ingetin sekali lagi ya, buat motor kesayangan kalian, kalau misalkan nggak pengen rusak dan nggak pengen jajan uangnya lebih besar, mendingan cek secara berkala lah motor kalian lah, biar lebih ke ngirit kantong kalian gitu cuy, jangan ngabisin kantong kalian gitu cuy. Buat para cewek-cewek juga usahain ya ganti olinya, jangan suka pakai aja gitu. Kebanyakan sih cewek pakai aja ya, isi bensin gitu. Motor itu nggak cukup harus diisi bensin ya cok. So jadi segitu aja untuk videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan follow juga Instagram gua Sobra98. See you next video, bye.